channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai alamatul i'rab. Baik, i'rab itu secara sederhana kita bisa terjemahkan adalah perubahan akhir bunyi dari sebuah kata, di mana kata itu kan ada huruf, isim, dan fi'il. Nah, i'rab sendiri itu diperuntukkan khusus untuk isim dan fi'il. Sedangkan huruf itu kategorinya dia kategori ke dalam al-bina. Karena perubahan bunyi itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama kita sebut dengan al-bina. Al-bina. Yang kedua adalah al-i'rab. Nah, video kali ini kita akan bahas al-i'rab. Untuk al-bina itu khusus untuk harfu. Dan ada juga isim serta fi'il yang termasuk kategori al-bina. Atau biasa kita sebut dengan nama isim atau fi'il atau huruf yang keadaannya adalah mabniun. Jadi kita kenal dengan nama mabniun biasanya. Mabniun. Kalau i'rab itu nanti ada 4 macam. Baik, tadi terjemahan dari i'rab itu adalah perubahan bunyi akhir dari sebuah kata karena ada suatu hal. Nah, suatu halnya itu banyak macam-macamnya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu terkait alamatul i'rab. Yang pertama adalah rofa. Alamat i'rab yang pertama adalah rofa. Atau ada yang bisa juga kita sebut raf'un. Nah, tapi untuk mempermudah kita sebut rofa saja. Yang kedua, ada yang namanya jar atau khafad. Makanya di video sebelumnya kita sempat membuat cara menentukan isim fi'il huruf, dan salah satu huruf kita sebut dengan nama huruf jar. Nah, ini sebetulnya alamatul i'rab. Kemudian yang ketiga ada yang namanya nasab atau nasbun, dan yang terakhir ada yang namanya jazm atau jazmun. Nah, keempat ini yang kita kenal dengan nama alamatul i'rab. Rafa, nasab, jazm, dan khafad atau jar. Nah, untuk rafa sendiri, dia khusus diperuntukkan untuk isim dan fi'il. Jadi semua isim dan fi'il bisa masuk dalam kategori rafa. Kemudian untuk nasab juga sama, kategorinya isim dan fi'il. Jadi ada isim yang masuk kategori nasab, ada fi'il yang masuk kategori nasab. Kemudian untuk jazman, dia khusus hanya fi'il saja. Sedangkan jar atau khafad, dia khusus untuk isim saja. Jadi isim dan fi'il bisa masuk kategori rafa. Isim dan fi'il pun bisa masuk kategori nasab. Sedangkan jazm itu kategorinya hanya satu, yaitu fi'il. Dan jar atau khafad juga sama kategorinya, yaitu isim. Sedangkan tadi harfun itu kategorinya mabniun atau al-bina'u. Oke. Nah, tanda dari rafa itu umumnya adalah dhammah. Jadi harokat dhammah itu menunjukkan bahwa tanda sebuah dari rafa. Sedangkan untuk nasab, tanda harokatnya itu dengan fathah. Kemudian jazman itu tandanya adalah dengan as-sukun. Kemudian khafad atau jar itu tandanya adalah dengan al-kasrah. Nah, kita ambil contoh misalkan ada lafaz Allah. Allah itu bisa kan Allahu, kemudian Allaha, atau Allahi. Nah, untuk Allah harokat sukun itu tidak ada ya. Allahu, Allaha, Allahi. Nah, ini Allahu dikatakan tandanya rafa karena dia memiliki harokat dhammah pada huruf ha-nya. Allahu dikatakan alamatul i'rabnya nasab dikarenakan dia harokat terakhirnya yaitu dengan fathah. Allahi dikatakan alamatul i'rabnya jar atau khafad dikarenakan dia harokat terakhirnya adalah kasrah. Kemudian
Isim atau fi'il yang memiliki tanda rofa berupa dhammah kita kenal dengan nama isim yang keadaannya marfu'un. Jadi isim marfu'un adalah isim yang keadaannya diakhiri dengan harokat dhammah. Fi'il yang marfu'un adalah fi'il yang harokat akhirnya adalah berharokat dhammah. Sedangkan untuk isim atau fi'il yang berharokat fathah, maka kita kenal dengan nama isim atau fi'il yang keadaannya mansubun. Jadi isim dikatakan mansub ketika isim tersebut berharokat akhir yaitu fathah. Fi'il dikatakan mansub dikarenakan harokat terakhir dari fi'il tersebut adalah fathah. Untuk jazm, maka fi'ilnya kita sebut dengan nama fi'il majzumun. Jadi fi'il dikatakan keadaannya majzum ketika fi'il tersebut berharokat akhir berupa sukun. Adapun untuk jar, itu khusus untuk isim, berarti isim dikatakan majrur ketika isim tersebut berharokat akhir berupa kasroh. Nah, kita akan buat contohnya masing-masing. Di sini, alamatul i'rab di kolom pertama, ada marfu, ada mansub, majrur, majzum. Marfu'un untuk tandanya rofa, yaitu tadi dhammah. Mansubun itu untuk nasab. Untuk nasab, harokatnya tadi fathah. Majrurun itu untuk jar, harokat terakhirnya tadi kasroh. Dan majzumun untuk jazm, dimana tadi tandanya adalah dengan sukun di bagian huruf terakhirnya. Nah, untuk yang marfu bagian isim contohnya as-sholatu. Kita bisa kategorikan as-sholatu sebagai isim karena dia kan dimasuki alif lam, maka kata as-sholatu dikatakan isim. Kemudian keadaan isim as-sholatu itu apa? Dia marfu'un. Jadi as-sholatu isim marfu'un. Kenapa demikian? Karena dia memiliki tanda rofa. Apa tandanya? Yaitu dhammah. Maka kata as-sholatu isim marfu'un. Yang kedua kitabun. Contohnya, kitabun dikatakan isim karena dia memiliki tanwin berupa dhammah tain. Maka kata kitabun kategorinya termasuk isim. Keadaannya apa? Marfu'un. Kenapa keadaan marfu? Marfu karena dia punya tanda rofa, yaitu berupa harokat terakhirnya berupa dhammah. Sedangkan untuk fi'il di sini ada kata na'budu. Na'budu bisa kita katakan fi'il karena dari artinya adalah kami menyembah. Atau dia punya huruf mudharaah yaitu nun. Sehingga kata na'budu masuk kategori fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang keadaannya bagaimana? Keadaannya adalah marfu'un. Kenapa marfu? Karena huruf terakhirnya yaitu dal memiliki harokat dhammah. Jadi na'budu fi'il marfu'un. Begitupun nasta'in, ini huruf mudharahnya nun, dia fi'il mudhari, tetapi keadaan fi'ilnya adalah berkeadaan sebagai fi'il yang marfu'un karena harokat terakhirnya yaitu dhammah pada huruf nun. Kemudian untuk nasbun atau nasab, mansubun, kata Zaidan. Zaidan dikatakan isim karena dia kategorinya bertanwin. Tanwinnya yaitu fathatain. Karena fathatain merupakan ciri dari nasab, maka kata Zaidan termasuk kategori isim mansubun. Kemudian yang kedua, as-sirata dikatakan isim karena dia punya alif lam. Kemudian keadaannya dia sebagai isim mansubun karena huruf terakhirnya pada huruf po berharokat fathah. Jadi as-sirata isim mansubun. Nah, adapun kata Zaidan dan as-sirata bisa menjadi fathah itu biasanya ada penyebabnya. Nah, penyebabnya nanti kita buat video tersendiri. Nah, untuk fi'il ini sudah diberikan contoh penyebabnya. Ayyadriba. Kata ayyadriba awalnya ayyadribu. Jadi ketika awalnya dia ayyadribu, tetapi ketika dimasuki an, di mana an ini merupakan harfun nasab, maka kata yadribu berubah menjadi yadriba. Sehingga ayyadriba. Maka kata yadriba ini yang merupakan fi'il mudhari karena punya ciri huruf mudhara'ah, maka keadaannya dia mansubun. An harfun nasab, yadriba fi'il mudhari mansubun. Begitupun la yang surah awalnya yang suruh. Tapi karena dimasuki oleh lan, di mana lan itu termasuk harfun nasab, huruf yang menyebabkan kata kerja setelahnya itu akan berubah menjadi nasab. Nah, sehingga berubah menjadi yang surah. Nah, jadi kata yang surah ini merupakan fi'il mudhari yang keadaannya dia mansubun dikarenakan ada huruf lan. Sedangkan mansubnya atau tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kemudian majrur
Yaumin sama, yaumin pun ada penyebabnya. Misalkan di sini fi yaumin, pada hari atau di hari, fi yaumin. Jadi lafadz yaumin diberikan harokat kasroh karena dia diawali harfu jar. Lafadz yaumin menjadi isim karena dia punya dua ciri. Ciri pertama diawali harfu jar, ciri yang kedua adalah tanwin. Adapun keadaan kata yaumin itu termasuk kategori isim yang majrurun. Kenapa majrur? Karena dia punya ciri atau tanda jar yaitu kasroh. Kemudian ar-Rahmani ini termasuk isim majrur karena dia diakhiri harokat kasroh pada huruf nunnya. Adapun lafadz ar-Rahmani dikatakan isim karena dia memiliki atau dia dimasuki oleh alif lam, seperti itu. Nah, untuk majrur ingat tanda jar itu hanya untuk isim, tidak ada untuk fiil. Ini khusus. Begitupun majzumun hanya untuk fiil, tidak ada isim. Majzumun di sini lam tungzirhum. Jadi awalnya tungziru, roknya itu dhamma. Tapi karena dia diawali harfu jazm yaitu lam, menjadi lam tungzir, roknya disukunkan. Jadi lafadz tungzirhum ini fi'il mudhari yang keadaannya majzumun dikarenakan ada huruf lam dan mim. Lam tungzir. Begitupun lam yulad. Jadi ini surat Al-Ikhlas ya. Lam yulad, awalnya yuladu. Tapi karena ada lam berubah menjadi yulad. Jadi alasan dal ini disukunkan karena ada lam. Sehingga lafadz yulad yang merupakan fi'il mudhari ini keadaannya majzumun karena punya tanda jazm yaitu sukun. Jadi ada alasan-alasan yang menyebabkan kenapa fi'il atau isim itu bisa berubah menjadi marfu, mansub, majrur ataupun majzumun. Nah, ini sedikit contoh dari beberapa kenapa isim atau fi'il tersebut bisa berubah alamatul i'rabnya. Insyaallah nanti kita akan sampaikan tanda rafa itu tidak hanya dhamma. Tanda nasab pun sama, tidak hanya fathah, tanda jar pun tidak hanya kasroh, tanda jazm pun nanti tidak hanya sukun. Begitupun untuk yang mabniun, yang dia albina, yang dia tidak mengalami perubahan. Contohnya huwa, hiya. Nah, ini kan tidak mengalami perubahan. Tidak ada hu atau hui, itu tidak ada. Karena dia termasuk isim yang mabniun, isim yang tidak mengalami perubahan. Nah, itu nanti kita akan buat video tersendiri semuanya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.